Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap dewan juri yang ada di sana, teman-teman seperjuangan serta audiens yang berbahagia. Baik, dalam kesempatan hari ini izinkan saya penulis dalam makalah ini mengajak kita semua untuk membahas lebih dalam secara objektif dan komprehensif mengenai judul makalah yang berjudul Implementasi Gospel Education dalam Pendidikan Islam sebagai upaya penguatan jiwa patriotisme generasi akademis. Baik, kita membuka latar belakang dalam permasalahan ini. Generasi muda Indonesia merupakan generasi sebagai penerus bangsa seperti dikatakan oleh Nelson Mandela, bahwasanya generasi penerus bangsa merupakan pemimpin masa depan bangsa. Bangsa yang kuat merupakan bangsa yang memiliki jiwa serta karakter, di mana jiwa dan karakter ini bermuara pada nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakatnya. Di sini terdapat lokal genius atau biasanya dikenal dengan kearifan lokal yang merupakan modal pembentukan karakter luhur. Kearifan kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bisa memiliki akar yang utama. Jadi dalam akar ini akan menjadi suatu bangsa yang kokoh. Di satu sisi, pendidikan adalah gerakan kultural, maka untuk membentuk suatu karakter peserta didik harus melalui pembentukan budaya sekolah yang berkarakter. Di sini mengapa penulis tidak membawa generasi milenial, bahwasanya penulis hanya berkonsentrasi pada generasi muda akademis yang di sini tertuju kepada para pelajar SD, SMA, dan sederajat. Fenomena sosial muncul akhir ini sangat mengkhawatirkan, terlebih di era revolusi industri 4.0 saat ini, di mana generasi muda dihadapi dengan cobaan yang sangat besar, arus globalisasi yang hari demi hari semakin deras. Bahwasanya ada beberapa permasalahan yang hari ini merupakan PR dan tugas kita bersama, seperti narkoba incar generasi muda pelajar. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwasanya ada 27% pengguna narkoba di Indonesia yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa-mahasiswi. Ini merupakan kasus yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Yang berikutnya, seks bebas menghancurkan generasi muda pelajar. Maraknya budaya seks bebas di era globalisasi sungguh miris sekali, bahwasanya di era globalisasi ini di mana kita dihadapkan dengan namanya bonus grafika, di mana seluruh komponen-komponen yang ada di Indonesia ini harus bisa kita manfaatkan. Namun nyatanya realita yang terjadi pada hari ini sungguh miris karena disalahgunakan. Berikutnya, remaja membuli orang tua, dan tidak sedikit kasus anak membunuh orang tua kandung. Seperti kita lihat di berita-berita bahwasanya minimnya terjadi degradasi moral yang terjadi pada generasi muda hari ini. Terjadi hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman para remaja generasi muda akademis terhadap pentingnya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya yang kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, perbedaan konteks dalam patriotisme. Patriotisme secara bahasa seperti kita kenal bahwasanya rasa rela berkorban. Dahulu bentuk implementasi dari nilai patriotisme dalam konteks masa lalu seperti dalam masa peperangan. Namun pada hari ini, implementasi nilai lokal wisdom education sebagai upaya menghadapi arus globalisasi yang semakin hari semakin deras. Kita mencintai budaya lokal, kita mencintai alam, segala bentuk yang ada di Nusantara ini menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang ada manfaatnya untuk output, untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Berikutnya, local wisdom education. Secara umum, definisi dari local wisdom education adalah pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Konsep kearifan lokal mengacu kepada tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan, dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama yang diwariskan secara turun-menurun. Seperti yang ada di slide, seperti menjaga kewarisan budaya Melayu, melestarikan budaya Jawa, kemudian cintai budaya Nusantara sebelum diklaim oleh negara lain. Berikutnya, pendidikan Islam dalam local wisdom education. Pendidikan Islam secara umum dapat dimaknai dengan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar
untuk mengembangkan pengetahuan pemahaman tingkah laku sesuai dengan nilai dan norma untuk mengembangkan potensi manusia secara lahir dan batin yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam pendidikan Islam ada 3 konsep yang dikedepankan ya dalam pembelajaran berbasis local wisdom education ini, yakni konsep at-tarbiyah, yaitu mengacu pada penambahan keterampilan peserta didik. Yang kedua at-ta'alim, yaitu mengacu pada konsep transfer of knowledge atau transfer ilmu. Kemudian konsep ta'adil, yaitu mengacu pada pola pengajaran tingkah laku para peserta didik. Seharusnya dalam 3 konsep ini itu yang harus dikedepankan oleh kurikulum pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Namun pada saat ini ketiga konsep yang ditawarkan dalam pendidikan Islam sungguh tidak ada dilakukan atau diterapkan oleh berbagai sekolah, khususnya di sekolah swasta. Kemudian patriotisme dalam perspektif Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 21 yang berbunyi. 2 menit lagi waktu Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, barangkali kamu baik, barangkali kamu dengan rasa baik, dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta jiwa jalan Allah yang diberi itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu mengetahui, benar merujuk kepada tafsir Al-Wasit karya Profesor Dr. Wabdah Zuhairi, bahwasanya di dalam konteks ayat ini berbicara mengenai ayat berjihad. Kita dianjurkan untuk berjihad dalam waktu lapang, dalam waktu sempit, dalam rasa berat, dalam kesusahan, dan dalam segala macam kondisi. Namun kita mengetahui pada saat ini konsep patriotisme bisa dilakukan dengan namanya true patriotism, dengan tidak mengangkat senjata. Kemudian implementasi nilai local education dalam pendidikan Islam sebagai solusi penguatan jiwa patriotisme generasi akademis. Ada beberapa sebagai lingkup kearifan lokal. Yang pertama, norma-norma hukum yang dikembangkan kali ini berupa pantangan dan kewajiban. Yang kedua, ritual dan tradisi masyarakat. Yang ketiga, lagu-lagu rakyat, kegiatan dan mitos. Yang keempat, informasi data, pengetahuan dan dari ketua adat. Yang kelima, cara-cara komunikasi lokal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, manuskrip atau kitab suci yang dipilih oleh masyarakat. Yang ketujuh, alat dan bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu. Yang kedelapan, kondisi sumber daya alam. Kemudian ada tujuan dari pendidikan karakter dalam konsep local education. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak baik, berpikiran baik, dan punya akhlak yang mulia. Yang kedua, membangun bangsa yang berkarakter Pancasila dan cinta akan budaya Nusantara. Yang ketiga, mengembangkan potensi warga negara yang memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa negaranya, serta mencintai umat manusia. Yang keempat, menciptakan generasi muda akademis yang berpikir modern dan kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara penyaji. Pertama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini Bapak bertanya sejalan, mengapa saudara lebih senang menggunakan bahasa Inggris itu, local wisdom education? Mengapa? Itu dasarnya apa? Tidak menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi di sini kita kan berbicara mengenai ilmu. Bukan berarti dunia itu menggunakan bahasa asing. Pada dasarnya local education ini merupakan inovasi dari saya pribadi, Pak. Tidak ada unsur-unsur. Ya, sebab Anda menceritakan tentang patriotisme gitu kan. Budaya, mencintai budaya sendiri. Budaya, bahasa itu termasuk dalam budaya gitu. Dengan seperti ini seolah-olah kita tidak mencintai budaya sendiri gitu. Bahasa Indonesia itu bahasa yang hebat, yang berasal dari bahasa Melayu, yang sangat terkenal gitu, sampai beberapa abad gitu ya. Dan itu harus kita teguhkan di dalam diri sendiri gitu. Jadi seolah-olah kita bicara tentang patriotisme, tapi kita lebih menggunakan beberapa istilah asing, seolah-olah kita
hebat atau merasa gengsi yang lebih tinggi dengan menggunakan bahasa asing itu, tapi itu harus dihilangkan gitu. Yang kedua, tadi ada dijelaskan, saudara jelaskan bahwa pendidikan merupakan gerakan kultural. Bisa dijelaskan enggak? Menurut saya itu agak aneh gitu. Ya. Jadi begini Pak, izin untuk menjelaskan bahwasanya pendidikan merupakan pergerakan kultural. Kultural itu kan seperti budaya. Jadi pendidikan bukan hanya kita laksanakan di dalam ruang saja, Pak. Bisa kita implementasikan di luar seperti budaya lain, misalnya berzaji, kemudian tilawah Quran. Jadi itu merupakan pengembangan dari pergerakan budaya yang ada di daerah setempat ini, Pak. Apa bukan pendidikan itu merupakan gerakan agama? Iya, Pak. Enggak, tadi Anda mengatakan gerakan kultural. Ya, jadi di dalam pergerakan kultural itu dia saling berkolaborasi antara pendidikan kultural dan pendidikan Islam, khazanah Islam. Kultural itu apa? Kultural ya bersendiri dengan Budaya ya. Kalau agama, masuk agama itu budaya atau bukan gitu? Agama bisa dikatakan budaya, juga bisa dikatakan tuntunan syariah. Iya. Gimana? Kalau menurut saya pribadi, bahwasanya agama itu bisa dikatakan sebagai tuntunan syariat dan juga sebagai budaya, karena pada dasarnya kita mengenal bahwasanya budaya itu kan kebiasaan, bisa dalam kategori adat tersendiri kita ngomong. Jadi agama bisa masuk jadi budaya gitu. Ya. Kebiasaan dari agama tadi bisa kita kategorikan di dalam budaya. Terakhir, ini kan masalah implementasi ya, implementasi itu punya teori-teori tersendiri, banyak teorinya. Tapi di sini saya lah secara pribadi tak nampak teori-teori yang digunakan itu, baik teori umum atau mungkin ada teori khusus dari agama kita, gitu kan. Anda cuma menyebutkan bahwa implementasi itu saja. Coba jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam implementasi nilai pendidikan kearifan lokal ini kita mengedepankan bahwasanya bukan hanya pendidikan umum saja, namun juga kita kolaborasi dengan pendidikan. Bukan begitu. Maksud Bapak teorinya dalam implementasi itu kan ada perencanaan, bagaimana merencanakan sesuatu. Ini tadi kan dalam konsep apa tadi? Nah, menerapkan nilai itu ada perencanaannya bagaimana, prosesnya bagaimana, ya kan? Hasilnya seperti apa? Gitu. Jadi regulasi pemerintah daerah provinsi telah mencanangkan bahwasanya ada regulasi memasukkan kurikulum berbasis budaya yang mengedepankan juga aspek agama yang selaras dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 tahun 2016. Jadi di situ secara rinci dijelaskan bagaimana proses dalam pengimplementasian nilai dari pendidikan keagamaan. Ya, jadi usul Bapak itu dimasukkan gitu sebagai suatu teori yang landasan untuk membahas ini gitu ya. Ya, terima kasih. Baik. Local wisdom satu di antaranya adalah kebanggaan menjadi orang jadi jati diri sendiri. Sementara sekarang bagaimana Anda mau menjadi seorang patriotis ketika Anda sendiri tidak bangga menggunakan kearifan lokal, tetapi local wisdom. Ini pertanyaan yang sederhana menurut saya ya. Anda tidak bangga menjadi pemakan kepuhun, tapi Anda bangga makannya adalah makan hamburger. Jadi gimana patriotismenya Anda sendiri sekarang ini di sini? Local wisdom bukan kearifan lokal. Tuh satu pertanyaan saya. Yang kedua, maka tulisan ini tidak ada sulit untuk kemudian
saya tarik dengan paksa, dengan pemaksaan ini saya tarik, karena masalahnya dasar berpikir Anda itu adalah pendidikan karakter, bukan local wisdom. Apalagi dengan pendidikan karakter ini sih, isinya tentang pendidikan karakter dari kearifan lokal, dari pendekatan kearifan lokal untuk menanamkan pendidikan karakter. Sementara yang Anda kaitkan di sini adalah patriotisme. Jadi nggak ketemu dia. Harusnya kearifan lokal untuk pendidikan karakter, tapi tema tak ada pula itu, tak ada pula. Ada paksa dia penguatan jiwa patriotisme, sehingga upaya penguatan jiwa patriotisme itu tak terlihat. Nah, jadi seperti yang dikatakan, jadi kalau menggunakan bahasa, tolonglah pendamping nanti mungkin bisa melakukan pendampingan. Kata implementasi itu biasanya operasional. Implementasi sudah pelaksanaan, jadi harus operasional. Langkahnya 1, 2, 3. Apalagi kalau seandainya kita baca pada halaman tidak ketemu juga itu pendidikan. Umpamanya penerapan FGD pula lagi ya. Ngapain penerapan FGD untuk pendidikan karakter? Kebanyakan FGD tapi tak jalan-jalan. Kemudian ada penerapan kalian creativity, pengembangan kreatif milenial. Kreatif milenial nanti berbasis kearifan lokal, nanti kena apa pula kalau saya nulis di dinding-dinding. Nah, kemudian kegiatan berkaitan dengan penerapan karakter dan dapat menguatkan sikap jiwa, semuanya terlalu luas. Dan terakhir saya ingin katakan bahwa local wisdom ini Anda paham tidak nih? Local wisdom yang seperti apa yang sesuai dengan karakter negeri ini. Karena kita sekarang ini sudah dibangun, digeser. Ada berita yang paling hangat sekarang ini dan sekaligus menggembirakan adalah bebas untuk melakukan perabaan kalau seandainya itu disetujui. Kalau tak disetujui baru kena. Nah, ini contoh umpamanya. Ini kan mengarah kepada jiwa patriotisme kita sudah hilang ini. Nah, ini karena local wisdomnya atau kearifan lokalnya untuk membuat sebuah kebijakan itu tidak terbangun lagi. Baik, cukup. Silakan Pak Amanda Supri, ada tambahan? Ya, silakan tutup. Baik, terima kasih kepada Dewi, kepada teman-teman dan Marabian. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya uraikan. Mohon maaf atas segala kesilapan, kesalahan. Bahwasanya yang salah itu datang dari saya sendiri, yang benar itu datang dari Allah Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.